selamat datang di acara Bincang-Bincang Santai bersama Able mengenai career mapping. Saya Feli, host acara kali ini. Bersama dengan saya hari ini, ada seorang psikolog remaja yang sudah sering melakukan career mapping bersama dengan teman-teman yang duduk di bangku SMP dan SMA untuk membantu mereka menentukan pilihan jurusan. Kita sambut Kak Reni Magdalena. Hai Kak Reni. Hai Kak Feli, halo teman-teman semua. Senang nih bisa ngobrol-ngobrol bareng teman-teman semua. Terima kasih juga nih Kak Reni udah meluangkan waktunya untuk bincang-bincang kali ini. Nah, Kak Reni, zaman sekarang ini kan banyak banget nih Kak profesi-profesi di luar sana yang mungkin 5-10 tahun yang lalu tuh nggak ada. Seperti apa tuh Kak menurut Kak Reni dampaknya ke remaja-remaja atau teman-teman yang duduk di bangku SMP dan SMA sekarang? Betul banget sih Kak, sekarang tuh profesi makin beragam ya Kak ya. Mungkin dulu waktu zaman-zaman saya masih di SMA, kayak profesi-profesi sejenis selebgram, terus udah gitu kayak influencer, YouTuber, itu tuh udah ada tapi belum booming, belum hits gitu. Tapi kan kalau sekarang ini kayak profesi-profesi kayak gitu malah yang cukup hits, cukup booming, cukup menjanjikan, dan bahkan mungkin bisa menghasilkan penghasilan yang lebih dari orang-orang yang bekerja di kantoran gitu. Profesi makin banyak banget, terus udah gitu remaja-remaja zaman sekarang juga makin keren-keren Kak, karena mereka makin kreatif untuk memilih karir mereka, menciptakan lapangan kerja untuk mereka sendiri gitu. Jadi kalau dulu mungkin setelah lulus kuliah ditanya mau ngapain gitu, biasanya kita kepikir pengen kerja di perusahaan-perusahaan yang besar gitu. Nah tapi kalau sekarang banyak remaja yang sudah memikirkan untuk mereka pengennya menciptakan lapangan kerja sendiri gitu. Jadi dengan adanya daya kreativitas dan profesi yang makin banyak ini juga membuat remaja-remaja tuh punya pilihan karir yang makin luas dan makin banyak. Berarti karena kesempatannya juga makin banyak, pilihan profesi juga makin banyak, kayaknya jadi makin sulit ya buat teman-teman untuk melakukan career mapping. Nah betul banget sih Kak Feli, jadi konsekuensinya memang kayak gitu. Memang enak sih gitu ya, karena makin banyak pilihan profesi yang kita bisa geluti. Tapi ya jadi makin sulit untuk milih karir. Karena kan kalau dulu mungkin kurang lebih profesi itu aja gitu. Kalau sekarang kan banyak banget, jadi ya begitulah, jadi makin sulit gitu untuk pilih karir. Nah, terus gimana nih Kak Reni? Kalau misalnya remaja masih tetap bingung bakat minatnya di area mana, atau bahkan terlanjur memilih jurusan atau masuk ke area yang ternyata tidak sesuai sama bakat dan minatnya? Macam-macam sih Kak dampak yang saya ketemuin di lapangan ya. Jadi beberapa dari yang saya temukan, jadi ada teman-teman remaja yang karena sampai akhir harus mendaftar kuliah, tapi dia juga belum menentukan sebetulnya apa profesi yang cocok buat mereka. Jadi beberapa ada yang ikut-ikutan teman. Tergantung teman dekatnya ambil jurusan apa. Misalnya teman dekatnya ambil jurusan teknik gitu, ya udah dia ikutan teknik gitu. Nah ada juga yang ya udah akhirannya pasrah aja, mama papa maunya apa aja deh aku ikut aja deh gitu. Terus ada juga yang kadang ya udah karena misalnya dari orang tuanya juga ngebebasin, terus ikut-ikutan teman juga bingung nggak ada teman yang sesuai banget sama dia, ya udah akhirnya dia cap-cip-cup aja deh pilih jurusan deh. Ya udah yang apa aja deh kira-kira kayaknya menarik nih, mungkin kayaknya biotek cocok deh kayaknya, ya udah ambil aja deh gitu. Nah, beberapa dari mereka terkadang ada yang pada saat perkuliahan baru ngerasa nih setahun 2 tahun menjalani perkuliahan baru ngerasa kok kayaknya ini nggak cocok ya sama aku gitu. Akhirnya mereka pindah jurusan gitu. Ntar udah pindah jurusan kalau syukur-syukur kalau misalnya cocok gitu ya. Kalau nggak cocok akhirnya kadang ada beberapa yang pindah lagi. Jadi waktu itu saya memang pernah menemukan sampai yang 2 kali pindah jurusan. Jadi itu lumayan sekitar buang waktu sekitar 4 tahun gitu. Tapi syukurnya orang itu akhirnya menemukan jurusan yang tepat untuk dia gitu. Memang sih usianya jadi pas masuk S1 yang sesuai dengan dia itu udah telat sekitar 4 tahun gitu. Tapi masih syukur masih bisa menemukan lah jurusannya. Ada juga beberapa yang
karena biaya perkuliahan juga nggak murah ya Kak ya. Jadi karena dia udah ngerasa dia udah salah jurusan, dia pengen pindah tapi nggak diizinin sama orang tuanya karena kan biaya masuk kuliah mahal gitu, terus udah gitu uang semesteran juga nggak murah. Akhirnya ya terpaksa menjalani perkuliahan tapi yang nggak sesuai dengan minatnya mereka. Kebayang dong ya Kak, gimana tertekannya menjalani sisa-sisa perkuliahan yang sebetulnya nggak sesuai dengan passion kita gitu. Nah, penderitaannya nggak berakhir sampai situ tuh Kak Feli. Jadi setelah dia lulus kuliah, itu juga ada penderitaan baru lagi gitu. Pas saat mau cari kerja, jadi kebingungan. Kalau misalnya pilih kerjaan yang sesuai dengan minatnya, tapi kan skillnya masih kurang karena kan kuliahnya nggak di bidang itu. Tapi kalau misalnya dia pilih yang sesuai dengan jurusan perkuliahan, itu juga penderitaan lagi karena sebetulnya yang dia kerjakan di kerjaan itu nggak sesuai dengan passionnya dia, kayak gitu Kak. Nah Kak Reni, sebenarnya apa sih yang membuat masa remaja ini menjadi unik dan kenapa remaja disarankan untuk melakukan career mapping dari dini hari? Jadi di masa remaja ini Kak terjadi tahap konflik identity versus identity confusion. Atau identity confusion atau kayak kebingungan identitas lah gitu, kurang lebih bahasa simpelnya. Nah, identity ini dicapai ketika si remaja ini berhasil untuk menemukan identitasnya. Dengan apa? Misalnya pada saat remaja mereka mencoba untuk mengeksplorasi, mencoba misalnya mencari karir-karir yang sesuai dengan diri mereka. Nah, setelah mereka berkuliah dan nantinya bekerja, mereka bisa menemukan profesi yang benar-benar sesuai dengan diri mereka sehingga mereka mencapai tahap identitinya. Contohnya, jadi misalnya pada saat mereka SMA, misalnya mereka ada beberapa pilihan jurusan nih Kak yang mereka suka. Misalnya mereka suka pengen hukum, terus pengen teknik, pengen psikologi. Nah, mereka mencoba untuk tanya-tanya kira-kira orang yang bekerja di ranah hukum kayak gimana sih, orang yang bekerja di ranah teknik kayak gimana, orang bekerja di ranah psikologi kayak gimana. Dan mungkin mereka juga mencoba untuk melakukan tes bakat minat kayak gitu sampai akhirnya mereka menemukan oh mungkin yang cocok sama mereka psikologi gitu. Nah, akhirnya mereka ambil jurusan psikologi, terus kuliah di psikologi dan akhirnya misalnya berprofesi sebagai psikolog gitu. Nah, di profesi ini dia cukup nyaman karena sesuai dengan passion mereka dan akhirnya menggeluti profesi itu dan mereka mencapai identitasnya. Nah, tapi ada juga tadi yang kutub yang berikutnya ya Kak, yang identity confusion. Nah, jadi pada saat identity confusion ini terjadi ketika misalnya mereka pada saat remaja ini tidak melakukan eksplorasi atau mungkin melakukan eksplorasi tapi nggak sesuai dengan yang mereka harapkan gitu. Akhirnya mereka nggak pernah menemukan passion mereka sebetulnya di bagian mana gitu. Akhirnya yang terjadi mereka kuliah dengan jurusan yang nggak sesuai dengan diri mereka. Terus udah gitu pas berkarir juga ya karena nggak sesuai dengan mereka jadi kayak mungkin mengerjakannya setengah hati gitu. Dan ini dampaknya cukup berkepanjangan gitu. Jadi nanti mungkin setelah mereka berada di usia mapan, ketika teman-temannya sudah mapan gitu kan, di sekolah kan kadang kita suka ada reunian sekolah gitu ya Kak. Jadi misalnya teman-temannya yang lain sekitarnya udah pada mapan semua, tapi dia belum gitu. Nah akhirnya dia merasa kayak, aduh akhirnya aku minder nih, aku rendah diri nih. Akhirnya jadi berpengaruh ke lingkungan pergaulannya juga Kak. Kalau misalnya dari penjelasan Kareni tadi, berarti ada berbagai macam kemungkinan yang bisa terjadi pada saat remaja melakukan career mapping dan melanjutkannya ke pilihan jurusan dan kerja nih Kak. Apa aja tuh Kak kemungkinan-kemungkinannya? Nah ada 4 kemungkinan nih Kak. Mungkin teman-teman semua bisa lihat di kuadran yang di sini. Jadi ada 4 kemungkinan dalam pencarian identitas remaja. Yang pertama adalah identity diffusion. Jadi remaja ini tidak pernah melakukan eksplorasi, gitu, nggak pernah mungkin bertanya-tanya ke lingkungan sekitar tentang profesi yang dia inginkan, sehingga akhirnya mereka juga tidak menemukan identitasnya atau tidak menemukan komitmen mereka terhadap suatu jurusan tertentu. Contohnya, jadi seorang remaja yang misalnya dia pada saat
SMA ya udah jurusan apa aja dia juga nggak cari-cari. Terus udah gitu pas mau kuliah akhirnya bingung mau ngambil jurusan apa. Biasanya yang terjadi adalah ikut-ikutan. Misalnya ikut-ikutan temen deh, ya udah ikut-ikutan. Tapi belum tentu itu sesuai gitu sama mereka. Berarti kalau misalnya boleh disimpulkan, dari identity diffusion ini keywords-nya adalah pasif, ikut-ikutan, dan juga tidak dibantu oleh lingkungan. Benar begitu ya, Betul. Kak? Iya, betul sekali, Kak. Nah, terus udah gitu itu tadi yang identity diffusion ya, Kak. Nah, yang kedua, kemungkinan kedua ini yang di sini ada moratorium, Kak. Jadi si remaja ini dia mencari identitasnya, dia mencoba mengeksplorasi, tapi dia tidak pernah menemukan komitmen, tidak pernah berkomitmen atas satu jurusan tertentu. Jadi contohnya misalnya dia sebetulnya melakukan eksplorasi terhadap mungkin ada jurusan misalnya teknik, terus ambil musik, terus mungkin ada juga desain gitu ya beberapa. Nah saat misalnya dia melihat di teknik, wah ternyata kesulitannya cukup banyak ya gitu dan kayaknya nggak semenyenangkan yang dia harapkan. Terus dia lihat di musik kayaknya menarik, tapi ternyata iya tantangannya juga banyak gitu. Kayaknya mungkin sulit gitu. Nah terus dia lihat di desain juga menarik, tapi ternyata kayaknya sulit juga, ada tantangan. Akhirnya dia tidak pernah mengikatkan satu komitmen pada jurusan tertentu. Akhirnya dia akan coba terus, yang akhirnya tadi kayak dampaknya bisa membuang waktunya, kayak gitu Kak. Berarti kalau misalnya boleh disimpulkan di moratorium ini, keywords-nya adalah terus mencoba-coba dan kurang komitmen ya Kak? Iya. Ada lagi nggak Kak? Ada lagi nih Kak, yang berikutnya itu foreclosure. Jadi kalau tadi di identity diffusion sama moratorium mereka tidak berkomitmen, kalau di foreclosure itu mereka berkomitmen. Tapi yang kurang adalah tahap eksplorasinya atau tahap krisisnya. Jadi mereka tidak pernah mengeksplorasi gitu, dan tapi akhirnya mereka menentukan jurusan yang mereka mau ambil. Dengan cara apa? Ya mungkin ada orang lain yang menentukan untuk mereka gitu. Misalnya orang tua kayak ngarahin kamu sebaiknya jurusan ini aja. Contohnya kayak gimana? Contohnya adalah remaja-remaja yang ketika SMA mungkin dia kayak ya udah tenang-tenang aja, nggak pilih jurusan apa-apa gitu. Terus udah gitu ketika lulus SMA, mama papanya suruh ya udah kamu misalnya ambil jurusan kedokteran aja. Ya udah akhirnya dia berkuliahlah di kedokteran. Kalau ternyata cocok ya bagus ya Kak, sejalan gitu. Tapi ada juga beberapa bahkan cukup banyak yang kalau misalnya ditentukan kayak gitu ternyata nggak cocok dan nggak sesuai dengan pilihan mereka. Akhirnya yang terjadi adalah mereka menjalani perkuliahan dengan keadaan tertekan kayak tadi yang kita bahas ya, karena ya itu nggak sesuai dengan jurusan mereka. Berarti kalau misalnya dari foreclosure ini, keywords yang boleh kita ambil adalah ditentukan oleh orang lain ya, pilihan si remajanya. Nah, kalau misalnya dari 3 pilihan ini kan kayaknya agak negatif semua nih, Kak. Ada nggak kemungkinan outcome yang positif? Ada, Kak. Yang terakhir, ini tadinya ya, di kuadran yang terakhir itu adalah identity achievement. Identity achievement ini adalah bisa dibilang yang paling cukup ideal ya, Kak ya, paling ideal. Jadi, remaja ini melakukan eksplorasi dan dia menemukan juga, dia juga berkomitmen gitu atas jurusan yang telah dia cari tadi. Contohnya misalnya dia suka beberapa jurusan, misalnya hukum, teknik gitu ya, terus dia mencoba untuk bertanya-tanya dan akhirnya memutuskan misalnya kayak oke, baiknya aku ambil jurusan hukum, dia kuliah hukum dan akhirnya dia berprofesi sebagai ya misalnya notaris, pengacara atau apa kayak gitu. Berarti kalau dari identity achievement kelihatannya ini yang paling ideal ya Kak, dimana keywordsnya berarti remaja melakukan eksplorasi dan menemukan apa yang sesuai bakat dan minatnya. Kalau begitu, apa tuh Kak dampak kalau misalnya remaja tidak mencapai identity achievement yang ideal tadi? Dampaknya ada beberapa sih Kak. Yang pertama, tadi seperti yang udah saya sebutkan, yang pasti kalau misalnya teman-teman seusianya sudah sukses gitu ya karena sudah berhasil mencapai identitinya, sedangkan remaja ini atau yang nanti setelah dia dewasa juga belum mencapai identitasnya, yang pasti ada rasa minder, malu ketika ketemu teman-teman lainnya yang sudah sukses gitu.
Dampak yang lainnya adalah kalau misalnya dia menjalankan sesuatu yang nggak sesuai dengan profesinya dia, sesuai dengan minatnya dia, pasti ada rasa tertekan ya Kak ya, karena nggak sesuai gitu dengan apa yang dia sukai. Berarti bisa minder tapi juga bisa tertekan ya kalau misalnya tidak mencapai identity achievement-nya tadi. Memang bedanya bakat dan minat itu apa sih Kak Reni? Kalau bakat itu adalah sesuatu skill yang kita miliki sejak dari lahir gitu. Memang kita jago di bidang itulah ibaratnya gitu. Nah, contohnya misalnya kita punya bakat di bidang musik gitu. Nah, kalau orang-orang yang nggak terlalu jago di bidang musik, mungkin untuk mempelajari misalnya les vokal gitu, mereka butuh waktu 3 tahun, 4 tahun gitu sampai expert. Nah, kalau kita punya bakat, paling misalnya 1 tahun kita udah bisa expert di bidang itu. Kalau minat, itu adalah apa yang kita sukai. Terlepas dari mungkin kita jago atau enggak di bidang itu, tapi kita suka. Sehingga biarpun kita menjalani itu diulang-ulang terus setiap hari, tapi kita tetap merasa nyaman. Kalau misalnya menurut Kak Reni sendiri, karena minat itu ada banyak, secara umum bisa dikategorikan jadi apa aja? Sebetulnya ranah minat itu banyak banget ya Kak Feli ya. Cuman mungkin Kak Reni coba untuk klasifikasikan ke 5 ranah besar minat. Tapi di luar itu sebetulnya masih banyak lagi. Yang pertama itu ada art and language. Jadi itu adalah yang kegiatan-kegiatan yang berkaitan misalnya dengan seni, kayak desain, musik, terus udah gitu language-nya kayak sastra gitu ya, atau mungkin guru gitu, tapi guru di bidang studi bahasa kayak gitu. Nah, terus yang kedua itu ada social communication, media, and law. Jadi itu berkaitan dengan ilmu-ilmu sosial kayak misalnya psikologi, sosiologi, terus media komunikasi itu seperti misalnya broadcasting, kayak gitu, fotografi, dan law-nya tuh yang berkaitan dengan hukum gitu. Nah, yang berikutnya adalah science, medical, and pharmacy. Jadi itu berkaitan dengan ilmu-ilmu sains kayak biologi, bioteknologi, terus udah gitu kedokteran, terus udah gitu juga kayak farmasi, kayak gitu Kak. Nah yang berikutnya lagi ada engineering dan outdoor atau field. Kayak misalnya ilmu-ilmu teknik, IT, terus olahraga, kayak gitu. Nah terus yang terakhir itu ada ekonomi, clerical sama bisnis yang berkaitan dengan kayak bisnis gitu. Terus udah gitu akuntan. Sebetulnya kayak hukum tapi hukum yang dalam bisnis gitu itu juga bisa masuk ke sini. Kalau menurut Kak Reni sendiri, karena ada banyak sekali kategori minat, idealnya anak remaja atau orang yang baru memulai karir itu memilih profesi atau memilih jurusan yang sesuai bakat atau sesuai minatnya? Idealnya sih ya Kak, sebetulnya ya yang sesuai bakat, minat, dan ada kesempatan dari lingkungan, dan ada permintaan yang lagi cukup tinggi gitu, kayak demand di masyarakat tuh apa, profesi apa. Contohnya mungkin kayak sekarang kan lagi pandemi dan teknologi juga sudah makin berkembang gitu, kayak demand di masyarakat juga misalnya lagi banyak yang berkaitan dengan teknologi. Nah, kalau misalnya kita punya bakat dan minat di bidang situ, kita bisa nih itu sejalan semua, kayak gitu. Itu kan berarti yang ideal ya, Kak. Kalau misalnya yang kurang ideal, contohnya seperti apa tuh? Ada sih Kak orang-orang yang misalnya bekerja sesuai bakat tapi nggak sesuai minat gitu. Atau misalnya sesuai minat tapi nggak sesuai bakat. Misalnya dia sebetulnya tadi contohnya misalnya kayak yang tadi dia bisa nyanyi gitu. Suaranya bagus gitu tapi sebetulnya dia nggak terlalu suka gitu. Tapi karena dia pikir ya udah deh biar agak gampang gitu ya. Akhirnya ya udah ambil misalnya jurusan musik gitu, terus udah gitu jadi penyanyi gitu. Tapi sebetulnya ya dia nggak seneng-seneng amat gitu. Bisa sukses gak ya mungkin bisa aja gitu. Cuman memang terkadang kalau ketemu halangan-halangan dia agak sedikit merasa tertekan aja gitu. Nah kalau misalnya dia sesuai minat tapi nggak sesuai bakat. Tadi contohnya lagi biar sejalan ya. Saya kasih contoh yang nyanyi tadi. Misalnya dia suka banget nyanyi, tapi sebetulnya bakatnya nggak terlalu bisa gitu. Misalnya kayak untuk ingat nada, untuk nangkep nada masih agak sulit.
mungkin butuh waktu yang cukup lama. Yang tadinya mungkin kalau orang yang berbakat bisa 1 tahunan, mungkin dia butuh waktu 3 atau 4 tahun. Tapi selama dia giat, ya masih mungkin aja dicapai. Cuman mungkin waktunya aja yang jadi lebih lama. Tapi kalau dia suka, ya biarpun banyak halangan, banyak rintangan, biasanya sih akan tetap bisa berjalan. Berarti ada nggak, Kak Reni, orang-orang yang berhasil bekerja di bidang yang sesuai dengan bakat dan minatnya, dan apa sih dampaknya buat mereka? Ada, Kak, cukup banyak gitu ya untuk orang-orang yang bekerja yang sesuai bakat, minat, dan kesempatan serta permintaan masyarakat juga gitu. Dampaknya apa? Mereka akan lebih cepat untuk kayak sukses gitu, kayak ibaratnya mereka naik jalan tol lah gitu, yang lebih gampang gitu, karena semuanya udah sejalan nih, udah paralel. Ada mereka suka, terus udah gitu untuk mempelajari hal itu juga nggak butuh waktu lama, terus permintaan masyarakat juga banyak gitu, dan ada kesempatan dia untuk menggeluti profesi itu. Berarti memang ada, dan ini bukan hal yang mustahil ya untuk dicapai, terutama oleh remaja-remaja yang sedang mencoba mencari passion atau bakat dan minat mereka di mana. Terima kasih sekali nih Kak Reni udah bergabung bersama kita untuk banyak menjelaskan dari sisi psikologis tentang bakat dan minat. Ya, sama-sama Kak Feli. Semoga teman-teman yang menyaksikan webinar ini bisa lebih ada gambaran sedikit ya Kak Feli tentang bakat dan minat. Setelah berbincang dengan psikolog Kak Reni barusan, kita sudah kedatangan seorang narasumber, Kak Andika, yang adalah seorang lawyer di bidang hukum dan bisnis dan telah berkarir selama 9 tahun. Beliau adalah sarjana dari Universitas Katolik Atmajaya Jakarta dan lulus meraih gelar master di University of Melbourne, Australia. Selain berkarir dalam dunia hukum dan bisnis, beliau juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial, di mana beliau menjadi co-founder dan chief operating officer dalam organisasi Untuk Kita dan juga Atmajaya Business Law Society. Halo Kak Andika, terima kasih nih udah meluangkan waktunya untuk datang bincang-bincang santai sama kami di Career Mapping. Iya, terima kasih banyak Kak Feli sudah undang saya di sini untuk sharing. Nah, Kak Andika, sebagai introduksi nih, boleh nggak Kakak memperkenalkan diri secara singkat pada teman-teman mengenai background studi Kakak dan apa kesibukan Kak Andika saat ini? Oke, nama saya Albertus Andika. Saat ini saya fokus bekerja sebagai konsultan hukum di salah satu konsultan hukum tertua dan terbesar di Indonesia, Mokhtar Karwin Komar. Ya. Untuk background study, saya S1 di bidang hukum di Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, dan untuk S2-nya saya mengambil jurusan International Business di University of Melbourne. Oke, berarti antara S1, S2-nya dan perjalanan karirnya lumayan sejalan gitu ya Kak Andika ya? Iya. Nah, kalau boleh tahu nih, waktu SMP atau SMA, selurus itu nggak sih, Kak? Cita-citanya apa tuh waktu di masa-masa itu? Oke, kalau saya berkaca di zaman saya waktu SMP ya, saya tuh sebenarnya lebih tertarik di bidang fotografi dan desain gitu. Karena kebetulan pada saat itu, saya tuh punya interest untuk buat koran dinding, majalah dinding gitu. Terus saya juga suka ambil foto-foto ketika ada acara atau event-event di SMP dan SMA. Cuma dalam perjalanannya saya melihat bahwa hal tersebut bisa saya jalani sebagai sebuah hobi gitu. Karena di saat yang sama juga pada saat saya mengenyam pendidikan SMP dan SMA, di sini saya melihat seorang figur kakak dari ibu saya. Kebetulan beliau ini seorang lawyer yang juga mendirikan salah satu law firm di Indonesia. Nah, beliau memberikan gambaran saya mengenai seorang konsultan hukum atau lawyer, di mana konsultan hukum ini tugasnya adalah membantu kliennya mengatasi sebuah masalah. Dalam hal ini kalau konsultan hukum bisnis ya masalah bisnis, seperti itu. Nah, pas banget nih waktu pas saya SMP, SMA, itu banyak sekali teman-teman saya yang nanya-nanya ke saya mengenai permasalahan hidupnya. Ya biasalah masalah mungkin sama pacarnya, atau dia berantem sama temennya. Bahkan ada satu teman saya itu, dia sampai pergi ke rumah saya sembunyi gara-gara dia dikejar teman-teman saya karena masalah apa ya biasalah cekcok mulut gitu.
Dan di situ interest dari saya adalah saya bisa bantu dia gitu untuk menyelesaikan masalah dia. Saya mengkomunikasikan, oh masalahnya apa, ini masalahnya apa, terus saya buat mereka supaya lebih berdamai gitu. Ya mungkin karena apa ya, waktu saya SMP atau SMA mungkin saya ada sebuah ketertarikan istilahnya menyelesaikan masalah teman, dan itu bisa saya bridging untuk sebagai profesi lawyer. Nah, di situ saya tahu ternyata profesi konsultan hukum dan juga lawyer itu sejalan sama keinginan saya. Seperti itu. Oke, berarti menarik juga nih ya Kak, dari awalnya ketertarikannya di bidang yang lain, tapi karena menemukan kalau ada bakat nih memecahkan masalah orang lain di sekitar Kakak Andika waktu SMP SMA, kemudian ada exposure juga dari saudara ya, yang punya profesi sebagai lawyer, dan dari situ akhirnya jadi tertarik untuk menekuni bidang hukum gitu ya Kak. Nah, kalau misalnya dari Kak Andika sendiri, waktu mencari info mengenai jurusan kuliah itu seperti apa prosesnya? Oke, jadi sebelumnya itu semua berjalan di SMA kelas 1. Waktu benar-benar saya bisa secara spesifik untuk ambil fakultas hukum. Waktu itu yang pertama saya cek juga di media, maksudnya di internet juga. Waktu itu di zaman itu kan biasa di infotainment kan banyak sekali berita-berita tentang pengacara gitu. Misalnya Hotman Paris, terus kasus apa gitu. Saya lihat mereka dari alumni mana gitu. Terus saya juga lihat juga beberapa fakultas hukum di Indonesia yang memiliki guru-guru yang terbaik tuh siapa gitu, kampus mana. Nah di situ saya mulai cari gitu. Nah ketika itu di SMA itu yang saya lakukan. Tapi ketika saya kuliah, saya lebih spesifik lagi karena saya di waktu pas kuliah saya sudah masuk di fakultas hukum. Saya lebih spesifik lawyer seperti apa ya yang ingin saya capai gitu. Kalau misalnya saya ingin lawyer di bidang hukum bisnis, kalau zaman sekarang kan ada yang namanya LinkedIn, Facebook, sosial media. Kita lihat orang-orang yang sudah berprofesi sebagai lawyer, dia dulu kegiatannya sebagai apa, seperti itu. Nah, di situ saya mulailah ikuti kegiatan-kegiatan mereka itu apa ketika saya kuliah, seperti itu. Berarti informasi yang Kak Andika cari ini lumayan berlapis ya, dimulai dari SMA, jurusannya seperti apa dulu, kampus-kampusnya bahkan diteliti dulu, kemudian pas masuk ke kampus yang sudah diinginkan dengan jurusan yang diinginkan, mulai dipertajam ya Kak, untuk di hukum bidang apa yang menarik untuk Kakak, dan Kakak juga bahkan cari aktivitas-aktivitas yang bisa menguatkan bakat minatnya di arah hukum bisnis tadi ya. Oke, kalau misalnya dari Kak Andika nih, kita lihat bagaimana perjalanan cerita atau dari cita-citanya bagaimana itu membimbing Kak Andika masuk ke S1 dan S2 hukum bisnis, itu tergambar sekali kalau ini sesuai dengan yang Kak Reni bahas di segmen sebelumnya, di mana Kak Andika ini tampak udah menjalani apa yang disebut dengan mencapai identity achievement. Di situ Kak Andika mencari bakat minatnya, mencari informasi terkait bakat minatnya, jadi nggak hanya sekedar punya passion, tapi dia juga mencari informasi, dan dia juga melihat dari orang-orang yang sudah berprofesi sebagai lawyer, seperti apa background-nya, alumninya ya Kak. Dan dari situ baru ia menajamkan pilihannya sampai masuk ke jenjang S2. Nah, kalau misalnya dari Kak Andika sendiri ini kan jenjang S1 dan S2 nggak sedikit gitu ya jumlah tahun yang harus dibayarkan. Berapa tahun tuh totalnya Kak? Kalau untuk hukum itu 4 tahun, kalau untuk Master of International Business sambil itu 2 tahun. Berarti total 6 tahun bersekolah ya? Iya. Wah, itu 6 tahun itu suka dukanya seperti apa Kak Andika? Oke, mungkin kalau kita bridging 6 tahun itu bukan berarti 6 tahun secara berurutan ya. Tapi sebelum saya S2, ambil S2, saya itu sudah bekerja sekitar 3 tahun 6 bulan. Seperti itu. Nah, suka duka yang saya jalani adalah pertama-tama adalah ketika kita memantapkan diri dan memiliki tekad untuk menjadi suatu profesi tertentu dan ingin memberikan performa kita yang terbaik di profesi tersebut, yang pasti banyak waktu yang harus kita korbankan. Dalam artian, korbankan ini bukan korbankan untuk korbankan percuma, tapi kita harus dedicate waktu gitu. Contoh misalnya, kalau misalnya saya boleh tarik kembali ketika saya kuliah. Ketika saya kuliah, saya melihat bahwa banyak lawyer-lawyer itu harus fasih berbahasa Inggris,
Lalu dia juga banyak yang mengikuti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler seperti misalnya ada yang namanya peradilan semu atau moot court, terus debating club. Nah, kita harus, wah ternyata untuk bisa masuk kualifikasi seperti itu, meskipun ada jalur-jalur lain ya, tapi kalau dari perjalanan saya ikut kegiatan-kegiatan itu. Dan itu sangat memakan waktu, apalagi untuk pergi bergaul bersama teman-teman gitu. Karena pasti ada time kita yang akan tersita di situ. Nah itu waktu itu. Terus juga ketika saya bekerja, apalagi saya melihat bahwa banyak kalau di kantor konsultan hukum itu biasanya ada namanya foreign lawyer asing. Dan lawyer asing ini sebagai tenaga ahli yang membantu lawyer Indonesia untuk memberikan nasihat hukum kepada kliennya. Dan kebanyakan kalau kita berkaca di Amerika, kebanyakan mereka ekspat-ekspat dari Amerika, biasanya hukum itu diambil sebagai S2. Biasanya itu namanya Juris Doctor. Tapi S1-nya itu biasanya mereka social science, misalnya bisnis atau ekonomi gitu. Sedangkan di Indonesia S1 itu di bidang hukum bisa langsung, terus langsung praktek. Dia tinggal dapat license, langsung bisa praktek. Nah inilah yang menjadi ada gap antara Indonesian lawyer sama foreign lawyer. Di mana foreign lawyer mereka lebih ngerti substansi mengenai how to deal with business. Gimana kita menangani bisnis. Jadi di situ saya memberanikan diri untuk mengambil S2 di bidang bisnis administrasi, tapi itu perjalanannya sangat susah gitu. Karena apa? Ketika saya kuliah 4 tahun dan juga saya menjalani profesi selama 3 tahun 6 bulan, itu saya berbicara mengenai lebih mengenai tentang hukum, peraturan gitu. Tapi sekarang saya harus juga mengerti mengenai perhitungan kalkulasi. Nah, itu membutuhkan tekad karena ketika kita punya tekad, karena gini, pikiran kita atau otak manusia itu tuh bertumbuh berdasarkan kebiasaan kita. Nah, ketika saya memilih S2 di bidang bisnis, saya harus bisa memecahkan pattern yang ada di pikiran saya, dan itu hal yang sangat bisa dibilang dalam perjalanannya sangat berat. Tapi kalau misalnya kita itu tahu manfaat kita, jadi ketika kita menjalani sesuatu, meskipun itu hal yang sangat berat dan rumit, tapi kalau kita tahu bahwa visinya itu untuk kebaikan diri kita harus bisa belajar mencintai kesulitan itu, gitu. Nah ini hal yang seperti ini nih, hal yang tidak bisa ditransfer ke orang lain, gitu. Maksudnya ini by experience karena, gitu. Cuma mungkin untuk teman-teman semua yang ingin memilih karirnya, kalian juga harus tahu bahwa perjalanannya itu tidaklah mudah. Tapi kalau itu memang untuk kebaikan kalian, di situ menurut saya perjuangan atau pengorbanan yang ada itu adalah worth it. Gitu. Berarti kalau misalnya boleh saya simpulin, dari perjalanan Kak Andika suka dukanya ini banyak sekali, kayak misalnya mengorbankan waktu untuk mengembangkan skill set ya, yang ternyata Kak Andika, ternyata butuh loh di profesi yang diinginkan gitu. Kemudian Kak Andika juga tadi bilang kalau memang harus punya tekad nih untuk mencari informasi-informasi atau menambah knowledge mengenai hal-hal yang penting ya. Oke. Di sini kan S2 Kak Andika itu mendapatkan beasiswa ke Melbourne, Australia nih Kak. Perjalanannya pasti nggak mudah, karena tadi Kak Andika sendiri cerita butuh makan waktu 2 tahun ya, S2 di sana. Boleh nggak tuh diceritakan ada pengalaman-pengalaman unik apa dan bagaimana kesan-pesan selama S2 di luar negeri? Oke. Menurut saya, kalau saya cerita tentang kisah keberhasilan, itu mungkin sepertinya cukup ya, tapi kalau saya bicara mengenai kendala atau permasalahan yang ada ketika saya S2, itu mungkin akan lebih menarik. Karena yang saya alami ketika saya S2 itu tidak murni lurus jalan saya. Memang ketika saya berjalan menjalani S2 hukum mengenai bisnis administrasi, international business, saya mendapat kepercayaan waktu itu menjadi istilahnya ketua beasiswa untuk di kampus di Melbourne University. Tapi pada saat itu saya mengalami permasalahan di mana saya ada salah satu mata kuliah saya fail, yaitu mata kuliah yang namanya managerial economics, gitu. Adalah suatu tamparan yang sangat keras bagi seseorang yang pada saat itu posisinya sebagai ketua beasiswa, dikenal banyak orang, tapi satu mata kuliah fail. Tapi sebagai
seseorang yang menjalani itu, saya harus bagaimana? Saya harus bertanggung jawab. Ya, puji Tuhan pada saat saya dulu sebelum S2, saya telah bekerja dan saya punya cukup tabungan. Jadi saya bisa ambil mata kuliah penggantinya dengan biaya saya sendiri gitu. Nah, itu bukan perkara mudah karena di luar negeri itu kita fail satu mata kuliah itu sama dengan uang 70 juta rupiah hilang gitu. Tapi gini, ketika kita berjalan dan kita ingin meraih impian kita, pasti akan ada permasalahan yang akan kita hadapi. Dan kita juga harus ikhlas, belajar ikhlas untuk menghadapi itu. Tapi ya, itu yang saya jalani gitu. Terlepas dari banyak kegiatan-kegiatan extracurricular activities yang saya jalani selama S2. Dan mungkin karena saya terlalu banyak kegiatan ekstrakurikuler, akhirnya kampus saya sendiri tidak terpegang gitu. Nah, ini mungkin juga salah satu pelajaran di mana mungkin kita boleh bercita-cita, kita boleh punya ambisi melengkapi diri kita dengan seluruh skill set, organization skill, skill secara akademis, terus pengalaman kerja, mungkin magang dan lain-lain. Tapi kita juga harus sadar bahwa pada dasarnya setiap manusia itu hanya memiliki waktu 24 jam sehari gitu. Dan kita juga punya keluarga juga yang harus kita dedicate waktu untuk komunikasi teman-teman gitu. Jadi kita harus bisa lebih disiplin dalam mengatur waktu dan juga tidak mengambil segala bentuk kesempatan terlalu berlebih gitu tanpa memperhitungkan konsekuensinya. Dan itu satu hal yang saya pelajari. Memang saya bisa mempelajari itu dengan adanya suatu peristiwa di mana saya fail satu mata kuliah. Tapi saya harap mungkin teman-teman atau pemirsa bisa belajar dari kesalahan yang saya lakukan itu sih. Berarti waktu fail itu selain tamparan pribadi buat Kak Andika itu lesson learn-nya ya, Iya. bahwa ada manajemen waktu yang harus dipertajam saat terutama karena studi lanjut dan di negeri orang juga. Nah, mungkin ini bisa jadi heads up buat teman-teman yang sekarang sedang berencana masuk ke dunia kuliah, lagi persiapan, bahwa manajemen waktu itu ternyata salah satu hal yang perlu diperhatikan, terutama juga manajemen energi. Dan walaupun Kak Andika aktif secara organisasi, yang itu adalah menambah skill set dan menambah berbagai macam pengetahuan dan koneksi mungkin ya Kak ya. Tapi di satu sisi tetap ada sisi akademis juga yang perlu dipertahankan. Oke. Kalau dari Kak Andika sendiri, bagaimana tuh mengatasi semua hambatan-hambatan yang muncul pada saat berkuliah? Entah itu dari segi manajemen waktu, entah dari hambatan-hambatan di luar lingkungan. Seperti apa Kak? Oke, mungkin ketika kita menghadapi suatu permasalahan dan kita tidak tahu bagaimana, satu-satunya adalah kita dengan keinginan diri kita sendiri itu meminta pertolongan orang lain. Dalam artian misalnya kalau kita ada tugas kuliah, kita tidak tahu ini cara kerjanya seperti apa. Apalagi saya ambil bisnis gitu. S1 saya bukan bisnis. Ya saya tanya ke teman-teman saya, ini maksudnya apa sih tugasnya? Mereka dosen tuh mintanya apa? Saya juga tanya ke dosennya, mereka tanyanya apa gitu. Dan kalau misalnya kalian di satu kelas, kalian tahu teman kalian yang paling pintar tuh yang mana, yang terbaik mana, tanya dia gitu. Jadi bertanya bukan berarti kita memperlihatkan bahwa kita tidak tahu gitu. Karena namanya kita sekolah, ya kita dari orang yang tidak tahu menjadi tahu gitu. Jadi orang yang sebelumnya tidak memiliki ilmu mengenai bisnis menjadi memiliki ilmu mengenai bisnis gitu. Jadi memang sering saya ngelihat bahwa banyak orang-orang yang termasuk diri saya dulu pada zaman dulu, saya tuh malu untuk bertanya, takut untuk minta pertolongan. Tapi sebenarnya minta tolong tuh manusiawi kok, bukan berarti kita merendahkan harga diri kita gitu. Tapi ini saya melihat bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi kalau kita misalnya minta tolong, ya kalau misalnya kita bisa dibantu, ya puji Tuhan. Kalau misalnya nggak bisa dibantu, ya kita harus punya jalur alternatif yang lain. Berarti gitu Kak Andika jadi mengenal diri juga ya sebenarnya selama masa kuliah bahwa ada kelemahan, yaitu malu bertanya atau sungkan gitu ya untuk bertanya pada orang lain. Tapi ternyata itu bisa menjadi senjatanya Kak Andika tuh, bertanya untuk membantu Kak Andika belajar lebih cepat gitu ya. Nah, mungkin teman-teman juga bisa mencari hal-hal
atau mencari kelemahan-kelemahan diri nih selama teman-teman mencoba melakukan career mapping. Iya. Sehingga seperti Kak Andika yang belajar dari kelemahan dirinya, dia bisa menggunakan itu sebagai senjata untuk mempercepat studi atau untuk istilahnya mempermudah jalan studinya. Iya. Kak Andika ini kan banyak nih tadi hambatan selama masa kuliahnya, dan 6 tahun dengan diselingi kerja 3 tahun 6 bulan tadi ya. Motivasi kakak apa sih Kak selama bertahan di dunia bisnis dan di dunia lawyering bisnis ini? Oke, sebenarnya kalau untuk motivasi, saya ada motivasi baik secara karir maupun secara keluarga gitu. Kalau misalnya saya mulai dari internal saya, dari sisi keluarga, saya di sini posisi saya sebagai anak pertama gitu. Dan kebetulan memang dalam perjalanannya itu orang tua saya kebetulan sudah pensiun, sehingga memang saya sebagai seorang kakak pertama, saya memiliki rasa bertanggung jawab atas keluarga saya juga gitu. Jadi saya harus bisa melengkapi diri saya sedemikian mungkin supaya saya bisa mendukung dan mensupport keluarga saya. Tapi kalau dari sisi karir, saya melihat bahwa zaman sekarang ini informasi itu sangat mudah diperoleh. Dan juga akses pendidikan, beasiswa, kemana-mana itu semua orang bisa. Tinggal dia punya willingness. Tapi apa dampak dari itu? Akhirnya apa? Kompetisi di job market, di pasar tenaga kerja, itu sangat besar gitu. Bahkan sekarang kompetisi pun bukan di level pekerjaan saja. Bahkan orang mau masuk ke universitas yang katakanlah favorit, misalnya katakanlah kalau di level dunia mungkin Harvard, kalau mungkin di Indonesia mungkin perguruan tinggi negeri, itu kan harus ikut yang namanya seleksi gitu. Nah, akhirnya apa? Di situ memberikan saya motivasi untuk bisa menjadi lebih baik lagi gitu. Saya ambil pendidikan, saya ambil kursus, saya ambil izin-izin tambahan. Selain saya punya izin untuk berpraktek sebagai seorang pengacara atau konsultan hukum, saya saat ini juga punya izin untuk berpraktek sebagai seorang kurator untuk menangani perkara-perkara pilot gitu. Nah, ini bisa dibilang suatu endless proses gitu, suatu perjalanan yang tidak berakhir gitu. Tapi selama niat kita itu baik, dan maksudnya kita bukan mempush yang membuat diri kita tidak suka sama suatu hal ini, tapi kita push terus, kita harus belajar juga mencintai profesi kita gitu. Karena saya yakin mungkin juga ada beberapa orang yang menjalani profesinya karena penghasilan saya lewat ini gitu. Tapi sebenarnya di dalam hati mungkin mereka punya passion lain gitu. Misalnya seperti saya mungkin hobinya fotografi atau editing video atau editing gambar gitu, foto gitu. Tapi kita juga harus mempelajari juga, karena setelah saya menjalani semuanya, ternyata lambat laun ketika saya bekerja sebagai seorang konsultan hukum, saya jadi tahu kayaknya passion saya sebenarnya sebagai seorang konsultan hukum deh. Karena untuk mempelajari pattern atau passion dari diri kita tuh kadang-kadang perlu waktu yang cukup panjang. Itu yang saya jalani. Berarti motivasi Kak Andika kalau secara eksternal ada dari keluarga, kemudian secara internal tadi untuk meningkatkan kompetensi diri sendiri juga ya Kak. Dan selain itu juga ternyata Kak Andika menemukan passionnya makin terbakar nih setelah masuk dunia hukum dan bisnis ya. Sehingga itu memotivasi untuk terus berpacu, meningkatkan kemampuan diri, dan juga terus menekuni bidangnya. Kak Andika tadi udah banyak cerita nih mengenai perjalanan dari SMP, SMA, sampai ke S1, S2, bahkan di dunia kerja. Kalau boleh tahu Kak, apa sih Kak yang Kak Andika lakukan waktu pertama kali mau masuk ke dunia karir di bidang hukum, terutama di bidang hukum dan bisnis? Oke. Jadi waktu saya pertama kali istilahnya melamar pekerja sebagai seorang konsultan hukum, satu hal yang saya lakukan adalah saya googling. Saya cari kira-kira kantor hukum apa yang sesuai sama jurusan saya. Apalagi kan saya waktu pas di S1, pemindahan saya kan hukum bisnis. Berarti saya cari konsultan hukum atau kantor-kantor hukum yang sesuai sama bidangnya. Berarti saya ambil bidang hukum gitu, bidang hukum bisnis. Lalu saya bikin di Excel dokumen daftar law firm-nya, kantor-kantor hukumnya apa aja,
terus saya tinggal di daerah mana yang terdekat dulu dan mana yang paling jauh. Terus gitu saya print pada zaman itu tahun 2012 semuanya hard copy. Jadi saya print itu dokumen-dokumen mengenai CV, surat lamaran gitu. Dan juga saya buat surat lamaran saya itu sesuai dengan law firm-nya, kantor hukumnya. Jadi saya nggak bikin standar surat lamaran yang isinya sama. Saya sesuaikan sama background dari perusahaan atau kantor hukum yang saya apply gitu. Nah, di saat yang sama juga saya dedicate waktu saya gitu. Karena yang paling susah adalah ketika saya lulus, itu kan berarti udah free time kan, bisa jalan kemana-mana gitu. Jadi saya harus disiplin, dedicate waktu saya untuk apply kemana gitu. Saya waktu itu sudah 20 law firm saya apply dalam sehari gitu. Wow. Total ada sekitar 30. Waktu itu saya misalnya kalau daerah SCBD, Sudirman, atau misalnya daerah Kuningan, nah saya tahu tempat-tempatnya di mana. Jadi saya naik busway, saya misalnya drop misalnya di depannya Bursa Efek Indonesia, udah saya jalan kaki ke gedung-gedungnya, masukin gitu. Terus ke Kuningan juga, daerah Kuningan saya apply satu-satu gitu, sampai itu selesai gitu. Terus ya pastinya saya setiap hari saya harus standby handphone saya semuanya supaya kalau dihubungi saya available seperti itu. Itu sih yang saya lakukan. Berarti Kak Andika udah melakukan mapping untuk tempat kerja apa yang mungkin bisa cocok dengan passion tadi di bidang hukum dan bisnis itu ya. Iya. Oke, ini bisa jadi tips and tricks juga nih sebenarnya teman-teman yang masih SMA pun sebenarnya mulai bisa melakukan apa yang Kak Andika tadi lakukan. Misalnya dengan googling tempat kerja atau profesi-profesi atau kantor-kantor yang mungkin sesuai sama jurusan yang menarik minat teman-teman. Dari cerita Kak Andika tadi nih, udah 6 tahun menempuh S1 bahkan S2 ke luar negeri, kemudian menempuh juga perjalanan karir yang kalau di total mungkin 8-9 tahun ya Kak ya, di dunia hukum dan bisnis ini. Definisi sukses menurut Kak Andika itu apa sih? Kalau sukses bagi diri saya adalah memiliki dampak positif bagi masyarakat. Contoh misalnya kalau ketika saya berprofesi sebagai konsultan hukum, saya banyak menangani proyek-proyek terkait penanaman modal asing dan juga mengenai pembiayaan infrastruktur pemerintah. Nah, di sini saya sangat bersyukur gitu, karena saya bisa melihat dari hasil dari pekerjaan saya ternyata bermanfaat bagi masyarakat. Contohnya misalnya kalau pendirian perusahaan asing membuka lapangan pekerjaan. Ketika saya membantu perusahaan di Indonesia untuk memperoleh pembiayaan untuk pendirian infrastruktur, contohnya pembangkit listrik, saya bisa lihat bahwa pemerintah dapat misalnya mencapai target untuk listrik di Indonesia seperti itu. Itu hal yang menurut saya sangat tidak bisa dinilai ya, gitu. Dan saya sangat bersyukur bisa dalam posisi tersebut. Berarti definisi sukses tadi adalah memberikan dampak positif, itu secara umumnya. Kemudian ada yang spesifiknya adalah tergantung proyek-proyek dan tergantung permintaan dalam karir Kak Andika ya. Nah, begitu Kak Andika mencapai titik ini setelah menempuh studi, setelah berkarir, dan sudah menangani berbagai macam kasus, apa sih yang Kak Andika rasakan dan apa goal ke depannya? Yang pertama yang saya rasakan adalah bersyukur ya, tentunya. Tapi satu hal yang pertama yang selalu saya tekankan dalam diri saya adalah jangan sampai pujian, penghargaan yang diberikan kepada diri saya itu menjadi sesuatu hipnotis yang membuat diri saya menjadi tinggi hati, sombong, dan membuat saya menjadi tidak mau belajar hal yang baru. Tentu untuk yang kedepannya, yang pasti saya harus lebih mempertajam lagi mengenai wawasan hukum saya. Terutama sekarang ini dunia ini selalu berkembang. Muncul yang namanya artificial intelligence, muncul yang namanya cryptocurrency, digital asset. Nah ini pengetahuan hukum ini semakin berkembang, sehingga saya harus, untuk goal kedepannya saya harus tetap keep up dengan itu gitu. Dan karena dengan saya keep up, dalam artian saya mengikuti perkembangan tersebut, saya menjadi lebih tetap relevan gitu pengetahuan saya, dan saya bisa lebih banyak berbagi dan juga membantu
orang-orang yang mengalami permasalahan hukum seperti itu. Berarti memang Kak Andika punya goal untuk selalu mengembangkan diri ya, Iya. baik sebagai manusia maupun dalam dunia karir sebagai Iya. lawyer. Iya. Mungkin teman-teman juga bisa melakukan hal yang sama, di mana ada goal-goal yang nanti bisa teman-teman set atau buat untuk diri sendiri terkait karir misalnya, atau terkait bakat dan minat teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang sedang mencari pilihan jurusan atau sedang mencari bakat minat mereka, passion mereka, ada nggak tips and tricks yang bisa Kak Andika bagikan? Oke, tips and trick untuk mengidentifikasikan passion ya. Mungkin pertama, teman-teman khususnya yang saat ini sedang mengenyam pendidikan di SMP dan di SMA, pertama kalian harus membuka wawasan kalian dulu tentang profesi-profesi apa yang ditawarkan di dunia kerja saat ini gitu. Dan juga sekarang kalian tertarik untuk bidang apa, dan kira-kira dari bidang yang kalian senangi itu apakah bisa dijalani sebagai sebuah profesi gitu. Dan juga jangan takut untuk bertanya kepada orang tua kalian. Mungkin beberapa dari teman-teman semua ada orang tua atau mungkin teman dekat atau kerabat dekat yang ingin kalian untuk menjadi suatu profesi tertentu, misalnya katakanlah dokter, insinyur, atau mungkin sebagai seorang pengacara gitu. Kalian bisa pertimbangkan itu, tapi kalian juga lihat juga ke diri kalian sendiri. Kalian lebih ingin untuk menjadi profesi apa, seperti itu. Jadi melihat kecocokan antara informasi mengenai pekerjaan apa yang dibutuhkan dengan bakat minat diri sendiri dan juga mungkin informasi dari orang-orang di sekitar teman-teman ya. Iya. Nah, kalau untuk teman-teman yang justru udah tahu passion mereka di mana, bahkan mungkin udah tahu nih pilihan jurusannya apa, tapi masih suka ragu atau mungkin ditentang sama keluarga atau orang-orang di dekat mereka, tips and triknya ada nggak Kak Andika? Oke. Sebenarnya kalau misalnya mau bicara mengenai ditentang oleh orang-orang di sekitar atau keluarga, di situ kita bicara mengenai kenapa sih orang kok bisa menentang, ada kesalahan apa dalam diri saya sehingga orang lain menentang. Karena seringkali ketika kita ditentang oleh orang lain, termasuk diri saya dulu, itu posisinya sudah defensif aja gitu. Padahal sebenarnya orang-orang yang menentang itu sebenarnya mungkin maksud dia baik, tapi cara berkomunikasinya saja yang kurang baik. Kita sebagai seseorang yang ditentang, kita juga harus tetap mendengarkan tentangan tersebut itu tentang apa. Karena bisa jadi itu sebagai masukan yang baik buat diri kita gitu. Dan itu juga sebagai bahan evaluasi kita terhadap karir yang sedang ingin kita jalani, seperti itu. Berarti tips and triknya adalah walaupun ditentang, mungkin coba dengarkan dulu ya. Iya. Apa masukan dari orang-orang yang menentang atau yang meragukan pilihan yang mungkin buat teman-teman kayaknya ini udah yang paling bagus gitu. Jadi tetap membuka mata dan telinga terhadap informasi gitu ya Kak Andika ya. Iya. Berarti banyak nih tips and tricks yang bisa kita ambil dari cerita Kak Andika tadi. Yang pertama adalah untuk bagi teman-teman yang memang belum menentukan pilihan jurusan atau mungkin masih bingung nih menentukan passion atau bakat dan minatnya. Tips and tricks dari Kak Andika tadi adalah selain mencari bakat dan minat, mencari juga kecocokan antara bakat dan minat teman-teman dengan kebutuhan atau job market yang ada sekarang. Kemudian bagi teman-teman tadi yang justru sudah punya pilihan atau yang sudah mengetahui passion dan bakat minatnya di mana, tapi masih kadang ragu atau mungkin ditentang atau mendapatkan keraguan dari orang-orang di sekitar mereka. Nah, bagi teman-teman yang merasa seperti itu, tadi tips and tricks-nya adalah tetap mendengarkan, tetap membuka mata, tetap membuka telinga terhadap masukan-masukan, atau mungkin terhadap tentangan orang-orang yang mungkin punya pikiran lain. Dari situ, teman-teman bisa menajamkan pilihan teman-teman sesuai dengan saran-saran yang didapat. Keren banget tips and tricks-nya. Terima kasih untuk Kak Andika. Terima kasih juga nih untuk waktunya, sudah banyak dikorbankan dan banyak diluangkan untuk ngobrol. Terima kasih banyak Feli atas waktunya.
setelah kita bincang-bincang dengan psikolog Kareni dan juga narasumber kita, Kak Andika, kita udah belajar banyak hal nih teman-teman. Kita belajar bahwa masa remaja adalah masa peralihan, di mana di sini memang teman-teman banyak disarankan untuk melakukan eksplorasi, mencoba-coba berbagai macam kegiatan, untuk menemukan bakat dan minat ataupun passion yang memang bisa digeluti sampai menjadi profesi. Kemudian, karena banyaknya minat atau ranah pekerjaan yang baru dalam 5-10 tahun terakhir, teman-teman juga bisa banyak melakukan eksplorasi untuk mencari info-info baru mengenai pekerjaan apa sih yang mungkin diminati atau justru dilirik di saat-saat seperti ini. Dan gak usah khawatir juga nih teman-teman untuk merasa minder atau merasa kok pilihannya berbeda dengan teman-teman yang lain, atau ada keraguan di dalam memilih karir, karena semua orang pasti berbeda dan punya bakat dan minatnya masing-masing. Pemilihan jurusan yang tidak sesuai juga kita sudah pelajari bisa berdampak negatif, misalnya memakan waktu, memakan uang juga, atau bahkan membuat teman-teman bingung atau merasa minder sampai akhir, atau sampai masuk ke dalam profesi yang tidak diminati, atau yang bahkan membutuhkan waktu lebih banyak untuk digeluti. Dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, harapannya teman-teman semua bisa mengambil berbagai macam tips and trick yang sudah dibagikan oleh narasumber dan juga pelajaran-pelajaran yang telah diberikan oleh Kareni selaku psikolog. Akhir kata, terima kasih kepada teman-teman sudah menjadi partisipan acara Career Mapping. Sampai jumpa di webinar ataupun program selanjutnya. Bye guys! I fall in love too easily. I fall in love too easily.